kemarin coba bayangkan yang hari Sabtu siapa yang input hari Sabtu? Hari Sabtu aku yang input. Sama siapa? Sendiri Pak. Berarti kau input Pinos, kau input NMS? Iya. Untuk input itu? Kalau kecepatan tangan 80 Pak. Kau 80? Ya. Oke, kalau si Agung? Ya Agung masih 50 sih Pak. 50? Ariel juga bisa, cuman kurang. Kau 60? Kalau si Agung 50? Ariel? Ya. Ariel paling masih 40 Pak. 40 ya? Apa? Itu siapa nih? Agung. Oh Agung, ada siapa lagi? Terus ada Ariel Pak ini. Mana Ariel? Ini aku. Oh, ini Ariel yang gondrong? Ya. Gantengan mana kalau dengan Agung? Apa? Gantengan mana? Ariel apa Agung? Coba mana yang paling ganteng menurut Bapak? Susah banget saat awal ganteng Lin. Ya, ini dari Ariel. Udah pernah kau itu ngetik itu, ketika itu apa itu? Udah pernah Pak. Kapan? Waktu simulasi pertama. Terima kasih. Tapi kau mau minta dalam itu? Mau. Mau. Oke, mana si Agung? Ini ya Pak. Agung, kapan kau pegang itu? Itu mau nginput itu? Simulasi enggak. Enggak. Iya. Oke, tapi Sabtu kemarin kau ikut? Iya ikut. Apa yang kau rasa nih? Ya hampir 50% udah mulai menguasain sih Pak. Oh, udah Cuman masih ya. ada. Ya cuma masih ada kelambatan. Kenapa lambat? Adaptasi lagi harus dari Quinos yang lama sama yang baru. Ya, adaptasi ya. Oke. Itu prosesnya langsung dari kertas apa dari sistem? Dari sistem Pak. Sistem. Harusnya mereka kasih tahu ke sini Pak. Harusnya kalau misalkan dari depan semua itu langsung ke detect semua di sini. Nama pramugarinya udah ada nih, PK apapun order CC gitu Pak. Oke. Kita dari dalam cuman tahu itu di sini di layar itu nama tamu doang. Iya. Apa itu yang apa gitu. Oke. Kalau harusnya idealnya kalau nama tamunya sudah ada, nama pramugari sudah ada, mereka BK atau apa gitu ya? Apa? Surat informasi kan buat klik kerja gitu ya. Nanti kalian tinggal menginput itu ya. Iya Pak, iya benar. Berarti itu kendalanya ya? Itu kendalanya sih Pak. Oke, P. Halo Pak. Itu emang nggak ada itu di ininya, di sistem itu nama pramugari sama ini. Udah kalian input nggak nama pramugarinya dan nama tamu pramugari sama dia BK tidak informasi itu? Kalau dari depan belum bisa Pak. Kemarin saya udah nanyakan ke Pak Alfredo, di depan itu hanya nama tamu, jumlah pack, langsung input. Oke, berarti belum ada ya, sehingga membuat kendala si Laskar terputus informasi dan harus nanya ke depan lagi gitu ya? Iya Pak. IP? Ya. Nah, Iya Bapak. terkait sama kendala yang suami tadi, Bapak bilang sama Al, nanti coba diadopsi, mudah-mudahan malam ini atau besok udah selesai kan gitu. Iya Pak. Berarti yang mau kerja sekarang gimana anak itu? Sudah familiar nggak tangannya nih? Iya Pak, ada yang mau IP sampaikan. Ini kan terkait kendala. Misalkan resepsionis JRO itu Bu Yolanda atau Cika mengantarkan tamu, itu memakan waktu ada sekitar 5 menitan Pak. Oke. Nah, nama-nama tamu itu kadang kan ada yang nama tamunya siapa, ada tamu member, ada yang enggak, dan kadang tamu member juga kan gak nyebutin nama aslinya kan. Oke. Ulang. Ini tamu datang nih, biasanya nih tamu datang dianterin sama tamu datang berarti sudah proses dulu. Nah, ya. baru diantar JRO lah ke dalam. Disamperin sama juga pramugarinya. Iya Pak. Oke, baru. Kemarin itu tamunya diantarkan dulu sama JRO-nya, yang milih table yang nganterin tamunya JRO-nya, nanti dari JRO-nya ditembak ke depan langsung ngomong tamunya, jumlah orangnya, table berapa, itu masih kayak gitu. Oke, berarti masih sistem lama dong berarti belum ini dong. Belum kan? Oke. Di sini tamu udah ada sih. Kalau di sini kan langsung table Pak.
Gimana? Kalau di sistem baru kan langsung table kan? Iyalah, Sama tamunya. nanti kan situ udah langsung sebelum mereka masuk ke dalam sudah tahu mereka table berapa dalam tamunya. Udah tahu lah. Kan itu idealnya. Tahu Pak. Berarti Iya, Pak. informasi itu sudah ada di Clear Laskar. Iya. Baru datanglah CO, tinggal masukkan situ kan gitu kan? Iya, tinggal masukkan BK ataupun order mereka. Tinggal input orderannya lah. Iya, Pak. Gitu ya. Berarti begitu masuk tamu, kita lihat tamu udah masuk, berarti itu sudah ada tamu berapa? Siapa tahu nih? Nanti datang pramugari itu antar CEO-nya gitu. CEO-nya ini dijemput apa diantar? Kita jemput Pak. Jemput. Kita kan sekarang langsung ada tamu duduk di table, kita langsung nongkrong di situ Pak. Oh. Ditawain Pak. Jadi kan kalau ke pramugari kan lebih idealnya kan mereka dulu Pak. Ya jadi si Laskar ini menulis apa pesanan mereka. Laskar? Iya. Semua table? Iya, semua table Pak. Semua table? Semua table. Laskar nulisnya. Jadi pramugari ngapain? Kalau pramugari kan di situ menanyain Pak, mau minum apa ataupun mau makan apa gitu Pak. Oke. Mereka nanya klien catat. Iya. Oh, udah bagus itu. Udah cukup bagus itu. Selamat, kau udah cukup bangga kau dengan begitu. Kau jadi ada sekretarismu Laskar. Kalau menurut Lexus sih kurang pas ya Pak. Karena kalau misalkan kita ngandalin Laskar, takut miskomunikasi juga. Nah, ujungnya nanti tamu komplain, pramugari sama Laskar salah-salahan. Apalagi kalau table gede. Gitu ya. Kasih sama seperti itu. Kalau kataku emang kurang pas sih Pak. Kayak kemarin aja kan ada tamu. Yang catat siapa? Apa sih? Laskar. Terus kamu ngapain di sini gitu kan? Ya aku kan nuangin minum gitu. Ya harusnya catat sendiri iya sih. Iya kan? Ya kalau menurut Charlie sendiri sih memang nggak efektif ya kalau misalkan nanti itu dikerjain sama Laskar atau server, karena untuk apalagi kalau untuk Charlie pribadi gitu yang orangnya tuh apa yang di order tuh dicatat di otak. Jadi ketika nanti afternya tamu mau komplain jadi gampang. Emang tadi mesen apa aja ya, tinggal sebutin sendiri. Tapi ketika nanti di handle sama Laskar atau server itu bikin otak tuh langsung crowded. Mau nyalain juga ya udahlah nggak usah lah, handle sendiri ya. Jadi lebih ke mendingan self service aja sih, nggak menilai siapa gitu loh. Jadi pertanggungjawabannya juga lebih gampang, make sure-nya juga lebih gampang, nggak miskomunikasi dan menjauhi masalah. Nama aku Serlihan dari Bapak. Reservasi BK level 30. satu tisu. Iya Pak. Oke, gimana tadi? Udah berapa menit? Nggak nyampe 20 menit ya. Gimana hasilnya? Menurut kau? Menurut gua aman Pak, udah lancar sih. Cuma kan di sisi lain kan cuman belum beradaptasi aja sih sebenarnya. Oke, itu ya. Adaptasi pendapat item-itemnya ya. Oke, mana Aril? Iya Pak. Ya Pak. Gimana kau rasanya? Alhamdulillah Pak, udah mulai ada gambaran. Gambaran ya. Siapa satu lagi tuh? Bandit itu? Lagi mandi. Mandi, oke. Berarti bisa nggak sekarang? P? Iya Pak. Tadi 5 table kan? Iya. Kau bikin stopwatchmu. Nanti berapa menit kerjanya? Oh oke Pak. Nah, berapa menit untuk 7 table? Kan 5 table? Ya? Iya. Oke, baru? Ya? Baik Pak. Iya Pak. Saya kira. Oke Pak. Oke. Terima kasih ya Isiku sudah membantu tim Laskar sama teman-temanku lah. Terima kasih untuk sistem barunya, untuk membantu semuanya, dan terima kasih untuk perbantuannya buat sistem baru Hunter ini mudah-mudahan berjalan lancar dan
kedepannya semakin baik lagi. Yuk. Diam dong. Assalamualaikum Bapak RT NISG. Selamat pagi. Ini dengan IPA. IPA mau ngucapin terima kasih banyak sama Bapak. Terima kasih banyak untuk Bapak karena sudah mediasi pun dikasih pencerahan dan udah ngomong juga ke keluarga gimana baiknya. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi P, alhamdulillah bisa kelihatan baik ya. Dan kita berbuat juga ada restu dari suami untuk masuk ke Hunter sebagai resepsionis ya. Oke, menggunakan waktu yang baik ini. Harapan Bapak nanti bisa untuk melanjutkan kuliahmu ya sampai sarjana ya. Oke ya. Oke, selama kita berlari. Memang terkait percepatan itu bukan hanya hasil akhirnya yang harus kita ingin capai, tapi juga prosesnya, progresnya itu juga harus kita evaluasi. Nah, terhadap ini, masalah ini, mungkin tadi yang sudah disampaikan Bu ini, itulah pentingnya komunikasi kita dalam mencari permasalahan atau mengutarakan tujuannya untuk apa, untuk mencari solusi tentunya. Terkait percepatan untuk perubahan Hunter ini kan ada menyampaikan trial and error. Nah, trial and errornya itu bagaimana nanti kita, apa sih yang error? Nah, kan gitu kan, yang error di mana? Nah, apa yang sedang kita trial, apa yang sedang kita uji coba, itu juga yang harus kita lihat. Kita sedang menjalani apa sih? Implementasi NMS itu sudah sejauh mana? Titik keberhasilannya itu bukan hanya semua kegiatan itu dicatat di dalam sistem, tapi tolak ukurnya juga keberhasilan dari user kita, baik dari laskar, kasir, dari admin depan, dari front office-nya, DRO-nya, itu bagaimana tolak ukurnya keberhasilan itu tadi. Untuk sistem baru sekarang ya, yang pertama memang lebih simpel, lebih enak kelihatannya kan, lebih kelihatan tertata lah. Ya sedikit agak pusing sih, karena mungkin baru-baru megang sistem baru. Cuma di situ mungkin dari tadi simulasi udah mulai lancar lah, peletakan item-itemnya lah. Saya mungkin sedikit penambahan, ya benar yang dikatain Kapten, mungkin tinggal adaptasi lagi biar lebih lancar. Kalau buat itu sih udah mulai enak sih, buat sistem baru mulai nyaman juga. Seperti yang bilang tadi, tinggal adaptasi doang. Hal baru juga, terus tantangan sama baru juga kan, ini baru pegang. Udah alhamdulillah udah 60%, tinggal penyesuaian sama tata letak makanan sama minumannya aja. Oh, dari saya sih alhamdulillah udah mulai ada gambarannya dengan sistem baru ini, karena ini juga baru bagi saya. Tinggal adaptasi untuk tata letak makanan dan minuman, karena dari yang sebelum sama yang sekarang itu lebih beda lagi kan. Dan pengetikannya. Kalau pengetikan karena memang baru-baru ya, karena kan ada perubahan dari, kalau menurutku belum terbiasa aja sih sebenarnya. Mungkin kedepannya kalau udah terbiasa megang, gue bisa lebih lancar lagi lah. Halo Pak, Mana laskar-laskarnya semua? ada semua Pak. Udah, berarti sekarang bikin lagi simulasi. Ya, sekali lagi. Udah? Lagi simulasinya. Ya dong. Ya. Baik Pak. Nah, habis dari situ Ya. baru bikin lagi video ketiga lagi. Setelah simulasi ketiga ini, apa yang mereka rasa? Baik Pak. Ya. Untuk saya alhamdulillah sekarang udah mulai bisa nanti siap tempur. Kalau buat saya untuk simulasi yang ketiga udah mulai mantap dan udah mulai siap tempur. Mungkin tinggal kecepatannya doang, yang lainnya udah mantap siap. Sama kayak Agung, saya juga tinggal
dari kecepatan doang, semuanya udah menguasai, tinggal tempur aja. Siap? Kita siap tempur. Aman. Tadi kelihatan server dan lampunya ya. Anu dai dari server sana dengan lampu begini. Dan sama lagi ada kayak pramugari yang belum masuk ke ibu. Jadi itu kendala. Kalau closing. Ya? Pertama tadi terus. Jadi kok nggak bisa closing Pak? Apa? Jadi kok nggak bisa closing ya? Kalau di Indonesia udah. Kalau di Indonesia udah. Kontaknya sudah masuk. Ada aja masuk aja gitu ya? Iya ada aja. Closingnya biar. Iya kita. Kendalanya hari ini pramugari tidak masuk CC Pak. Jadi pramugari tidak masuk CC karena di RMS itu sudah terinput dari saya dan dari RMS yang di samping Quinos sudah terinput akan tetapi nge-print masih di Quinos gitu. Oke, apa kata Rama? Karena Rama ikutin IPA. Jadi kan kalau kata bapak kan ya udah closing aja gitu. Boleh lah. Kalau dari Quinos Berapa selisihnya? 530 600. Ya. Jadi kapan bisa kau periksa itu teman-teman itu, Bandit? Coba cek lagi Pak. Kalau begini kepala, kaki kepala, nggak kena santai lagi. Kepala kaki kepala baru kalau usai baru sampai berdarah-darah baru berhasil, bukan meleleha. Nggak kena di server dulu nih. Nggak baru server mereka. Bandit, ya. Malam sekarangnya. Ayo bandit. Ya. Nah, dari malam kan sudah mantap dari malam kan? Ya Pak. Berarti sudah top. Ya, sudah top. Sekarang klik olah lagi biar jadi TOP BGT. Biar jadi top banget. Laskar ya. Baik Pak. Ya, kalau mana server. Nah, pilih 2. Ya kan? Dengan cantik. Mana IP? Iya Pak. Ya P. Sewaktu zaman Pak Sapulite kau nggak masuknya kau demikian, nggak masuk kau demikian Pak Sapulite kan? Iya Pak. Iya kan? Tapi bapak kau di situ mulai Pak Al bisa kok mantap kok. Ya kan? Iya, Pak. Ajarin orang itu semua, utama kaummu. Kita sama sini. Iya Pak. Buat hari top. Ya, top baru si Baik, Pak. yang anggota suami itu bikin TOP begitu ya, anggota suamimu. Ya. Baik Pak. Mana elektronis? Iya Pak. Nah, mana kapten Laskar? Untuk isinya, ikut. Mana kasir? Ada. Nah, nanti Bapak tanya Al. Bisa nanti kita bikin simulasi tapi benaran mulai dari data isian resepsionis sampai ke kasir. Ya. Tengah lima, jam 5 ya. Artinya sebelum jam 5 berarti sudah selesai layer pertama. Ya. Ya Pak. Nah, layer kedua nanti jam 5 nanti biar bisa buka sial ininya apa namanya? Akses untuk operasionalnya. Akses operasionalnya. Jadi nanti kita simulasi tapi rasa beneran gitu ya. Jadi sekarang laksanakan dulu simulasi dulu untuk mengajarkan Laskar dari TOP jadi TOP BGT. Untuk server dari nggak apa-apa jadi top itu dulu ininya. Layer pertama, layer kedua nanti baru simulasi rasa beneran gitu ya. Baik Pak. Ya Pak. Yaudah nanti kalau udah siap nanti kalian jam itu lalu Bapak biar dibuka sial pintunya gitu ya.
tadi udah gimana tadi, Pi? Simulasi pertama udah Pak, udah diarahin juga tadi bareng-bareng sama Pak Men semuanya. Ini tinggal simulasi kedua yang Bapak bilang di input datanya terus di billing. Oke, yang berarti di sama kasir juga. Halo Kak, Ya, Kak. itu kan udah mau masuk ke kasir kan? Iya. Nah, nanti coba di-listkan yang sampai payment nanti ada berapa table, terus nanti kalian clearnya di jam berapa ya, sampai ke jam tutup operasional secara sistemnya. Pilih bikin 8 table. Ya, ambil 4 bastul, 4 di table besar. Iya. Contoh lah, bir mereka pesannya berapanya yang setengah ya, kalau yang seperempat ya ada setengah 0,5, yang 12, 18 semua di sini. Pokoknya yang botolan itu semua di sini. Ada cipas kecil sama cipas 12, cipas besar di sini juga ada. Ya, yang kecil itu berarti cipas 12, yang besar itu berarti cipas 18. Ada di sini semua. Itu yang. Terus ya kalau misalkan rokok nih, rokok adanya di sigaret, kacang goreng, semua ada di situ. Kalau chicken gua yang kayak dulu ya, yang model Adanya di Bapak TNI SG izin memberitahukan terkait simulasi hari ini dari mulai simulasi pertama sampai simulasi kedua berjalan dengan lancar serta training server juga berjalan dengan lancar. Untuk hari ini langsung sekalian dipaymentkan sesuai dengan arahan. Kemungkinan nanti ketika jam operasional selesai hari ini itu ada sedikit selisih perbedaan karena yang dari Bang Denny sendiri untuk kasir Quinos itu tidak bisa di-close-kan untuk harganya, jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Setelah ini akan dibuatkan berita acara terkait kendala kemarin seperti CC yang tidak termasukkan itu sudah teratasi Pak. Ternyata harus memakai 2 sistem dari NMS itu dipindahkan dulu ke Quinos karena ngeprint kasir masih by Quinos. Nah, untuk yang kedua Pak, selisih harga. Ternyata setelah pengujian ini, simulasi ini masih ada selisih harga Pak. Baik Bapak, terima kasih. Satu hal yang terbesit di benakku itu pertama kali setelah Bapak berikan pengarahan itu, satu hal yang terbesit itu adalah terima kasih, karena dari situ terbuka mataku gitu. Jadi bahwasannya dari perspektifku pribadi aku ngerasa kayak oke, yang ini udah jalan, oke, yang ini udah aku kontrol, oke, yang ini inputan udah aku kawal, oke, yang ini udah mulai dapat selisihnya di mana gitu. Dari kacamataku udah tercapture gitu, tapi ternyata dari Bapak dapat ketemu blind spot, titik buta yang mana oh iya, ini tuh harusnya satu paket gitu loh, ini harusnya satu paket, kok bisa ini terlewat padahal ini penting. Suka itu. Ciram. Nanti apa bikin Pak? Masih hari ini ya, dari Quinos kita udah mencapai 100%, 95% lah. Untuk 5%-nya nanti butuh kecepatan, tapi udah menguasai semua. Sebagian udah minuman udah hafal semua, peletakannya. Mungkin beberapa item-item mungkin kurang kadang-kadang lupa, mungkin itulah nanti diperbaiki lagi ke diri kita sendiri untuk mengingatnya gitu kan. Tapi untuk kecepatan udah bilang udah 95% lah. Sama sih, kalau dari saya udah mulai agak lancar, udah hampir ya 100%, 95% lah sama kapten. Kalau dari saya sama juga sebenarnya sih, cuman dari kecepatan doang, kita kan masih baru, mungkin kita akan berusaha lagi. Yang kayak dibilang kapten, dari kecepatan kita udah hampir 100%, tinggal cara nginget item-itemnya aja. Untuk hari ini tadi udah diajarkan sama Harry untuk sistem Quinos baru dan
sudah diarahkan juga dari cara-cara inputnya dan table-tablenya, mungkin baru 60% lah tingkat kebiasaan kita, belum lancar semua. Sisanya nanti kita belajar lagi dan semangat Pak. Terima kasih. Sisanya yang 40% untuk mempercepat lagi cari item, terus menghafal tata letak item-item adanya di mana, terus belajar input billing, terus sama masukin CC pramugari. Paling sisanya tinggal itu aja sih yang belum diarahkan. Untuk selanjutnya nanti akan diarahkan lagi dan mau belajar lagi, lebih semangat lagi, lebih bisa lagi. Ya, jadi untuk teman-teman Laskar dan teman-teman server, terima kasih banyak udah mau berupaya, udah mau belajar, udah mau latihan. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan karena sistem akan terus update untuk supaya bisa gimana caranya lebih simple lagi, lebih cepat lagi prosesnya, itu masih terus diupayakan. Jadi jangan bosan-bosan, apapun nanti update pembaruan ke depannya tetap diikuti. Jangan perkara udah oke hari ini terus dipikir bahwasanya akan seperti itu terus. Enggak ya. Kedepannya akan tetap ada pembaruan lagi, baik kemungkinan juga dari sisi posnya maupun dari sisi sistemnya yang lain. Jadi nanti jangan hanya belajar di sisi posnya aja, tapi juga mau belajar baca laporannya, apa aja outputnya, termasuk dukungan-dukungan yang dibutuhkan admin kita terkait LHK. Jadi ya lebih berkembang lagi lah nanti ke depannya. Bareng-bareng asal mau nanti belajar udah ada semua materinya. Oke Pak, terima kasih banyak sudah dibantu teman-teman Laskar dan server kita. Ya udah effort lah ya istilahnya ya, udah yang harusnya jadwal libur tetap masuk, tetap support teman-teman yang lain. Jangan bosen-bosen. Jangan bosen-bosen. Sekali lagi makasih banyak. Luar biasa untuk tim Laskar dan juga server untuk usahanya untuk mencapai menjadi TOP BGT, dan juga untuk IP juga supportnya yang terus mengawal dari arahan-arahan Bapak sampai sekarang ini. Server dan juga Laskar ini yang tadinya mungkin nggak terbiasa dengan sistem itu ya, sistem NMS, kita yakin pasti sistem ini buat kita jadi bekerja lebih simple lagi, dan pastinya buat kita jadi mudah untuk bekerja. Jadi tetap semangat untuk teman-teman Laskar, server, dan juga tentunya IP, istrinya dari Kapten Laskar.